Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai direct current power transmission pada mata kuliah transmisi daya listrik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Baik, kita masuk ke slide pertama atau materi pertama, yaitu pengenalan high voltage direct current transmission. Pemakaian high voltage direct current transmission atau HVDC atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal sebagai transmisi daya arus searah atau TDAS. Sebenarnya sudah dimulai sejak awal pertama kali listrik dikembangkan. Thomas Alva Edison berhasil membuat jaringan listrik berkapasitas 6 kali 100 kW untuk menyalakan 1200 boh lampu menggunakan arus searah pada tahun 1882. Teknologi tabung merkuri arc sendiri hanya bertahan sekitar 20 tahun sampai ditemukan tiristor pada sekitar tahun 1970-an. Tiristor ini yang menjadi dasar perkembangan pesat dari teknologi HVDC karena bisa dibuat untuk keperluan daya besar dibandingkan transistor atau IGBT yang dengan teknologi saat ini memiliki kapasitas daya yang lebih kecil daripada tiristor. Satu dekade terakhir, perkembangan teknologi IGBT memungkinkan konverter untuk HVDC dibuat dengan menggunakan IGBT. Walaupun kapasitas dayanya masih lebih kecil daripada sistem HVDC yang menggunakan konverter tiristor. Kemudian kita masuk ke slide 2. Dapat dilihat ini merupakan gambar pertama perkembangan saklar statis untuk HVDC. Bisa diperhatikan pada gambar pertama ini. Kemudian dimulai dari 20 megawatt di Swedia, sekarang ini sudah lebih dari 100 jalur transmisi HVDC yang aktif di dunia dengan total kapasitas mencapai lebih dari 80 gigawatt. Dapat dijelaskan pada gambar kedua, tersebar mulai dari Amerika Utara, Skandinavia, Jepang, Cina, India, Brazil, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu beberapa proyek HVDC yang cukup terkenal, di antaranya Gotland HVDC di Swedia. Selain HVDC pertama, juga merupakan HVDC yang menggunakan tiristor pertama kali. Itapu HVDC di Brazil 2 kali 3150 MW atau kurang lebih 500 kV 800 km yang merupakan sistem HVDC terbesar saat ini. Key Channel HVDC di Jepang yaitu 1400 MV atau kurang lebih 250 kV yang menggunakan tiristor light trigger 8 kV hingga 3500 ampere. Dapat dilihat pada gambar kedua merupakan total kapasitas dari HVDC. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknologi high voltage direct current transmission. Terdapat dua jenis teknologi konverter AC atau DC yang digunakan pada sistem HVDC saat ini. HVDC yang menggunakan current source converter atau CSC, komutasi jala-jala menggunakan tiristor, dan HVDC yang menggunakan voltage source converter atau VSC yang menggunakan IGBT. Teknologi CSC HVDC sudah sangat mapan untuk konverter berdaya sangat besar untuk keperluan di atas 1000 MW. Teknologi ini menjadi satu-satunya pilihan saat ini. Itapu HVDC adalah sistem HVDC terbesar saat ini yang beroperasi secara komersil menggunakan CSC HVDC. Proyek CSC HVDC terbesar yang sedang dibangun saat ini adalah Xiangjiaba atau Shanghai HVDC yang mentransmisikan daya 6400 MW pada 800 kV sejauh 2071 km. Gambar ketiga menunjukkan HVDC yang menggunakan CSC.
dapat diperhatikan ini merupakan gambar ketiga yang menunjukkan bahwa ini gambar dari CSC HVDC. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu VSC HVDC. Merupakan perkembangan terbaru dari teknologi HVDC. Hampir sejak 1 dekade terakhir, beberapa proyek VSC HVDC berhasil dibangun dan mencapai tahap komersil. Keunggulan VSC HVDC dibanding CSC HVDC adalah kemampuannya untuk komutasi tanpa bergantung kondisi jala-jala, pengaturan daya aktif, reaktif yang independen, serta kemampuan untuk black start. Adapun untuk kelemahan dari VSC HVDC adalah teknologi IGBT. Sekarang belum mampu untuk melayani transmisi daya berkapasitas besar, seperti halnya CSC HVDC. Proyek VSC HVDC terbesar saat ini adalah di Ciprivi Line HVDC di Namibia yang berkapasitas 300 MW pada 350 kV sejauh 970 km. Gambar 4 menunjukkan VDC yang menggunakan VSC. Baik, ini merupakan gambar keempat yang menunjukkan bahwa ini gambar dari VSC HVDC. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu konfigurasi high voltage direct current transmission. Pemilihan konfigurasi sangat bergantung pada kondisi lokal, tujuan, dan faktor ekonomi. Baik VSC maupun CSC HVDC dapat menggunakan konfigurasi yang sama. Modifikasi dapat dilakukan bergantung kondisi lokal masing-masing. Adapun macam-macam konfigurasi HVDC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, back to back. Konfigurasi ini ditujukan pada gambar kelima. Pada konfigurasi ini, gardu induk konverter berada pada lokasi yang sama dan tidak menggunakan saluran arus searah jarak jauh. Dapat dilihat ini merupakan gambar kelima, yaitu konfigurasi HVDC back to back. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Yang kedua, monopolar. Konfigurasi ini ditunjukkan pada gambar ke-6. Pada konfigurasi ini, dua gardu induk konverter dipisahkan menggunakan satu saluran arus searah berjarak jauh. Berbeda dengan konfigurasi back to back yang hanya membutuhkan satu lokasi saja. Dapat dilihat pada gambar ke-6, ini merupakan konfigurasi HVDC monopolar. Kemudian yang ketiga, bipolar. Konfigurasi ini ditunjukkan pada gambar ke-7. Pada konfigurasi ini, dua gardu induk konverter dipisahkan menggunakan dua saluran arus bolak-balik yang berbeda kutub tegangan, satu positif dan satunya lagi negatif. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Ini merupakan gambar dari gambar ke-7, yaitu konfigurasi HVDC bipolar. Kemudian yang keempat, multi terminal. Konfigurasi ini ditunjukkan pada gambar ke-8. Konfigurasi ini adalah perluasan dari konfigurasi bipolar dengan menempatkan gardu konverter baru di tengah-tengah saluran bipolar. Dapat dilihat pada slide ini, yaitu gambar ke-8, yaitu konfigurasi HVDC multi terminal. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pemanfaatan high voltage direct current transmission. Penggunaan sistem transmisi arus bolak-balik yang sudah menyeluruh memang memberikan keuntungan harga yang lebih kompetitif karena pasar dan produsen sudah sama-sama mapan dibandingkan dengan transmisi HVDC yang masih relatif lebih sedikit pemakaiannya. Namun, sistem HVDC akan dipandang lebih menguntungkan dibandingkan sistem AC pada beberapa aplikasi tertentu. Adapun pemasangan sistem HVDC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transmisi jarak jauh. Pada transmisi daya besar dengan jarak yang jauh, HVDC memberikan alternatif yang kompetitif secara ekonomi terhadap sistem transmisi arus bolak-balik. Untuk jarak tipikal yang dianggap pemakaian sistem HVDC akan menguntungkan secara ekonomis daripada transmisi arus searah adalah sekitar 500 km ke atas. Kemudian yang kedua, penggunaan kabel. Pada kasus jika penggunaan kabel diperlukan, seperti pada transmisi yang melewati laut atau transmisi yang dirancang bawah tanah, penggunaan HVDC memberikan keuntungan lebih secara ekonomis
daripada penggunaan kabel arus bolak-balik. Kemudian yang ketiga, interkoneksi frekuensi. Interkoneksi antara dua area yang berbeda frekuensi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan HVDC untuk menjamin kelangsungan operasi yang handal. Contohnya adalah Megardu Induk Shinano 600 MW yang menghubungkan Jepang bagian barat yang berfrekuensi 60 Hz dengan Jepang bagian timur yang berfrekuensi 50 Hz. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu alasan pemakaian high voltage direct current transmission. Dalam dua keadaan terdapat dua alasan teknis bagi pemakaian transmisi searah. Alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk koneksi sistem-sistem besar melalui link-link berkapasitas kecil. Kemudian yang kedua, di mana kabel-kabel bawah tanah tegangan tinggi diperlukan untuk jarak transmisi yang cukup jauh. Kemudian keuntungan lainnya dari pemakaian DC adalah sebagai berikut. Kerugian corona pada saluran transmisi DC yang bekerja pada suatu tegangan yang disamakan dengan harga puncak tegangan AC ekuivalen adalah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan line AC. Hal ini penting bukan saja karena kehilangan daya, tetapi juga karena interferensi yang ditimbulkan pada saluran radio maupun televisi. Pada umumnya, kerugian line akan lebih kecil dari AC tersebut. Hal ini sangat penting sewaktu pemakaian tegangan yang lebih tinggi dan banyaknya interkoneksi telah memperbesar megavolt ampere. Gangguan sampai melebihi harga yang dapat ditahan oleh CBCB atau circuit breaker. Yang pertama, satu, semakin banyaknya kondisi-kondisi bagi pemutusan rangkaian apabila arus tidak menjadi 0 dua kali atau siklus. Kemudian yang kedua, rectifier dan inverter menyerap daya reaktif dan ini jauh lebih besar dan harus dipasok secara lokal. Kemudian yang ketiga, stasiun-stasiun konversi DC jauh lebih mahal dibandingkan dengan substation AC konvensional. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Transmisi arus searah baru dapat dimanfaatkan dengan adanya perkembangan semikonduktor, khususnya teknologi tiristor, mencapai kematangan teknis maupun mekanis pada awal dekade 60-an. Tiristor dengan daya maupun tegangan yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk peralatan konvertor guna mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah, dan sebaliknya suatu transmisi arus searah memerlukan konvertor pada tiap ujung. Pada sisi kiri arus bolak-balik dikonversi menjadi arus searah, dan pada sisi terima arus searah dikonversi kembali menjadi arus bolak-balik. Dapat dilihat pada slide ini terdapat 3 gambar. Yang pertama itu ada gambar A. Di gambar A ini merupakan monopolar pada high voltage direct current transmission. Kemudian untuk bagian B merupakan jenis saluran tegangan tinggi bipolar, dan untuk bagian C-nya itu merupakan saluran transmisi jenis homopolar. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu klasifikasi high voltage direct current transmission. Saluran transmisi tegangan tinggi arus searah diklasifikasikan menurut: yang pertama, saluran monopolar; yang kedua, saluran bipolar; yang ketiga, saluran homopolar. Seperti tampak pada gambar 10, saluran monopolar gambar 10 bagian A hanya memiliki satu konduktor, sedangkan bumi digunakan sebagai hantaran balik. Biasanya saluran dioperasikan dengan polaritas negatif karena akan mengurangi rugi-rugi corona serta interferensi radio. Saluran bipolar memiliki 2 buah konduktor, satu polaritas positif dan satu negatif. Terdapat 2 konvertor per gardu dengan tegangan yang sama dan dihubungkan secara seri. Dapat dilihat pada gambar 10 bagian B. Tegangan saluran bipolar biasanya dinyatakan sebagai misalnya kurang lebih 500 kV. Titik tengah dapat dihubungkan dengan tanah pada satu atau kedua ujung.
Setiap saluran dapat dioperasikan secara tersendiri. Saluran homopolar memiliki dua konduktor atau lebih yang keduanya memiliki polaritas yang sama. Biasanya dipakai sebagai hantaran kembali atau balik bumi. Dapat dilihat di sini, ini merupakan gambar ke-9, yaitu beberapa jenis saluran tegangan tinggi arus searah. Kemudian penggunaan bumi sebagai hantaran balik mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, suatu saluran tegangan tinggi arus searah atau TTAS dapat dibangun pada dua tahap bila mana beban awal agak rendah. Kemudian kedua, keandalan sistem, yaitu jika salah satu konduktor terganggu, maka sistem dapat dioperasikan pada setengah dengan menggunakan konduktor yang tidak terganggu dengan bumi. Terdapat juga kerugian penggunaan bumi sebagai hantaran balik, yaitu yang pertama, arus-arus bumi menyebabkan terjadinya korosi elektrolitik pada benda-benda logam yang ditanam seperti pipa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, elektroda bumi dengan resistansi rendah cukup mahal dan pemeliharaannya tidak mudah. Kemudian yang ketiga, arus-arus bumi dapat menyebabkan terjadinya tegangan langkah atau step voltage dan tegangan sentuh atau touch voltage yang berbahaya. Dan yang keempat, arus-arus bumi dapat mengganggu beroperasinya peralatan lain seperti kompas kapal dan sinyal perkeretaapian. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu perbandingan dengan transmisi daya arus bolak-balik. Terdapat suatu perbedaan mendasar antar transmisi daya dalam suatu sistem arus bolak-balik dengan arus searah. Pada sistem arus bolak-balik, rumus dayanya adalah PAB sama dengan V1AB kali V2AB per X sin D, di mana V1AB dan V2AB merupakan tegangan jaringan pada kedua ujung saluran. Kemudian untuk bagi A merupakan sudut listrik antara V1AB dan V2AB. Kemudian untuk X merupakan reaktansi saluran. Pada arus searah, besar daya itu adalah PAB sama dengan V1AS kurang V2AS per R V2AS, di mana V1AS dan V2AS merupakan tegangan jaringan pada kedua ujung saluran, dan untuk R merupakan resistansi saluran. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu dari persamaan di atas terlihat jelas bahwa daya arus searah berbanding lurus dengan perkalian tegangan-tegangan jaringan, sehingga akan bervariasi lebih besar dengan tegangan itu daripada dengan saluran arus bolak-balik, di mana daya berbanding lurus dengan perkalian tegangan-tegangan ujung. Bagaimanakah perbandingan daya per konduktor yang dapat disalurkan? Misalkan bahwa untuk menyalurkan suatu daya tertentu, baik saluran arus bolak-balik dan arus searah mempunyai jumlah konduktor dan isolator yang sama. Dimisalkan bahwa sebesar arus dibatasi oleh peningkatan suhu dan bahwa arus searah adalah sama dengan nilai efektif atau RMS arus bolak-balik. Karena puncak tegangan surya dalam hal ini isolator adalah sama. Tegangan searah adalah akar 2 kali nilai efektif tegangan bolak-balik. Daya per konduktor untuk arus searah adalah PAS sama dengan VAS kali IAS. Sedangkan daya per konduktor untuk arus bolak-balik yaitu PAB sama dengan VAB kali IAB COSO. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, dengan VAS dan VAB sama dengan tegangan saluran ke bumi. Kemudian untuk IAS dan IAB adalah arus per konduktor, dan untuk COSO yaitu faktor dayanya. Karena VAS sama dengan akar 2 VAB dan IAS sama dengan IAB, maka dapat ditulis VAS per VAB sama dengan VAS kali VIAS per VAS bagi akar 2 kali IAS kali cos J sama dengan akar 2 per cos J. Karena COSO 1,0, maka daya per konduktor pada sistem arus searah adalah lebih besar dibanding
dengan sistem arus bolak-balik. Kini perlu kita bandingkan dengan perangkaian atau di sirkuit dari sebuah saluran 3 fase dan sirkuit bipolar. Kemampuan daya kedua rangkaian masing-masing adalah PAS sama dengan 2 kali PAS, kemudian PAB sama dengan 3 kali PAB. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu di mana PAS dan PAB adalah gaya yang disalurkan tiap konduktor pada saluran arus searah dan arus bolak-balik. Rasionya adalah PAS per PAB sama dengan 2 PAS per 3 PAB sama dengan 2 PAS kali IAS per 3 PAS bagi 2 akar 2 kali IAS kali cos J sama dengan akar 2 per cos J sama dengan 2,828 per 3 cos J. Karena koso 1 0,0 dan biasanya dalam praktek paling tinggi bernilai 0,9, maka kemampuan menyalurkan saluran bipolar kira-kira sama dengan sebuah saluran tunggal 3 fase. Saluran arus searah adalah lebih murah dan sederhana karena memerlukan 2 konduktor dan bukanlah 3. Juga jumlah isolator yang lebih sedikit. Lagi pula menara transmisinya lebih sederhana dan lebih sempit sehingga hak lewat atau right of way menjadi lebih sedikit. Kemudian dapat juga dikemukakan bahwa tidak terdapat masalah stabilitas pada sistem arus searah untuk sistem 2 mesin daya yang disalurkan dari satu mesin ke mesin yang lain bila tidak ada rugi-rugi adalah P sama dengan E1 kali E2 per X sin D, dengan X sebagai reaktansi antar kedua mesin itu. Lebih panjang saluran lebih tinggi nilai X dan lebih rendah daya yang dapat disalurkan. Dengan demikian batas stabilisasi pada keadaan steady menjadi berkurang. Baiklah, itulah presentasi dari direct current power transmission yang saya bahas pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.